got a feeling we had something. Could have seen it in your eyes. Hai. Halo kesayangan, apa kabar kamu? Semoga kamu senantiasa dalam kondisi sehat, bahagia, dan penuh cinta ya. Ketemu lagi dengan saya, Sada Baiti, dan kali ini saya ditemani oleh Cassandra. Dan kita mau random reading ya, artinya membaca apa yang ditunjukkan oleh kartu. Sekalipun demikian, ini adalah general reading, artinya belum tentu resonate dengan semua dari kamu. So please be wise and be smart. And makasih banget buat kamu yang udah like, subscribe, dan komen. Bunda mau doa khusus buat kamu. Tarik nafas. Aku mengambil energi semesta, aku mengambil energi matahari, aku mengambil energi bulan. Buat kamu yang sudah memberikan energi positif untuk channel ini, kiranya kepada kamu diberikan berkah berkelimpahan, diberikan rasa syukur mendalam, diberikan proses kerja dan karya, sehingga uang terus-menerus masuk ke dompet kamu, uang terus-menerus masuk ke rekening kamu dengan cara yang baik dan menyenangkan. Diterima ya. Dan yang belum subscribe ditungguin, karena dengan subscribe kita akan lebih mudah untuk terkoneksi. Kita lihat ya, ini Bunda pakai kartu transparan tarot yang harganya bikin tarot reader menangis. Oke, jadi mesti dialasin putih begini ya, karena kalau enggak nanti nggak kelihatan. Wow. The Star, oke, ini juga kameranya agak sempit ya, memang setelan kameranya begitu. Oke, ada gunung. Ini sabar ya, Bunda harus merangkai terlebih dahulu, sampai kemudian dia akan membentuk cerita. Sampai dia membentuk cerita sendiri ya. Sabar. Ada Nine of Swords. Nah, nempel. Oke. Ada Butterfly. Menggambarkan sebuah transformasi dan pertumbuhan. Sebentar ya sayang, sabar banget kalau kartu ini. Ada Six of Cups, oke. Bunda akan buka satu lagi. Oke, ada Eight of Swords. Nggak tahu kalian ini bisa membacanya atau tidak ya. Mudah-mudahan kalian bisa membaca. Bisa melihat gambarnya minimal. Karena ini kartunya agak beda dengan kartu tarot biasanya. Ini kayak wayang gitu ya. Oke, ini adalah sebuah kisah di mana seseorang atau dia yang berkali-kali menyakiti hati kamu. Berkali-kali bikin kamu stres, berkali-kali bikin kamu berkele. Sebenarnya kamu sudah pernah merasakan kebahagiaan bersama dengan dia ya, once, pertama-pertama, dan biasa ya. Biasa seperti itu. Dan karena you were guys so happy, karena kalian tuh pernah bahagia banget gitu ya pada waktu awal-awal hubungan, kamu pun menyangka bahwa ya, dia adalah jodohku. Dia adalah seseorang yang aku nanti-nanti dalam kehidupanku. Sampai suatu saat ada sebuah halangan atau rintangan atau hambatan. Ini bisa jadi halangannya adalah kalian pisah gitu ya, maksudnya terpisah secara jarak. Mungkin salah satu pindah atau bagaimana. Atau halangan apapun ya. Intinya terjadi sebuah halangan. Dan dia yang sudah kamu sayang,
Dia yang sudah kamu percaya di sini ada Four of Pentacles. He or she took your money. Ya, dia menggondol. Menggondol uangmu. Bunda tidak menemukan padanan kata yang tepat dalam bahasa Indonesia. Artinya, menggondol itu bahasa Indonesianya adalah bawa duit kamu gitu ya. Cuman kayaknya menggondol itu udah paling pas banget gitu loh. Kalau membawa itu kurang pas. Bunda lebih sering pakai kata menggondol. Jadi menggondol itu membawa. Dia membawa uang kamu. Bukan hanya sekedar dia membawa uang kamu. Tapi yang jelas orang ini bikin kamu sedih, depressed, and so stress gitu ya. Kamu merasa stres nggak tahu kenapa. Lalu kemudian kamu sudah membaik ya. Kamu sudah mulai ya udahlah. Mau bagaimana hidup begini gitu ya. Dan kamu mulai melangkah. Kamu mulai menjadi kupu-kupu lagi ya. Di sini ada gambar kupu-kupu. Kamu menjadi butterfly lagi. Kamu menjadi kupu-kupu lagi. Dia balik. Dia balik sama kamu. Ya mending kalau misalnya balik itu balikin duit gitu ya. Atau dia balik untuk ya minimal balas jasa. Menyayangi kamu dengan tulus. But no, this time enggak ya. Dia kembali lagi menyakiti kamu. Jadi ini adalah seseorang yang berkali-kali menyakiti kamu. Aduh. Gimana kalau kita santet aja? No, Bunda bercanda ya. Bikin gemes ya. Bunda yang ngeliatnya aja gemes gitu ya. And ya kita akan lihat deh. Situasi dia sekarang yang bolak-balik menyakiti kamu. Oke. Kita akan lihat dengan siapa kamu terkoneksi. Semesta berikan petunjuk, Tuhan berikan petunjuk. Oke, ada Seven of Cups di sini. Six of Swords ya. Ten of Roach, ada The Hermit. Wah, ini kebalik semua kartunya ya. Eight of Pentacles. Oke. Di sini, Bunda lihat dulu. Ini kayaknya semua zodiak masuk deh. Oke, ini semua zodiak masuk ya. Jadi ini zodiaknya dia. Ini buat kamu yang terkoneksi, ini semua zodiak masuk. Jadi kita cocokin aja inisialnya. Dia yang menyakiti kamu berkali-kali, bolak-balik, bolak-balik, bolak-balik kayak setrikaan. Ya. Mending kalau dianya nyadar gitu. Atau mending kalau kamunya nyadar. Kita akan lihat di sini ya. Orang ini pakai sesuatu nggak? Pakai pengasihan atau black magic gitu sama kamu ya. Kenapa ini berkali-kali menyakiti kamu? Dia berkali-kali menyakiti kamu, apakah dia pakai something? Karena kok kamu kok mau-mau aja gitu ya. Oke. Di sini ada Esusu, ada B Bravo, ada W Warsawa, ada E Eko, ada G Gajah, ada M Mama, ada A Alpha, ada J Jakarta. Kemudian ada Z Zulu, ada H Hotel, ada X Extra, dan ada O Oscar. Kemudian ada K Kilo. Oke, ini berarti berapa ya? Ada 13 initial dan semua zodiak ini masuk ya. Oke, kita akan lihat dulu kondisinya dia. Right now. Yang jelas ini sama kamu, kondisi dia sebetulnya, ya dia udah mulai kayak hambar perasaannya. Ya, jadi kalau misalnya dia ngomong, I love you baby, aku mau hidup denganmu, jangan dipercaya, itu ada maunya. Stop ya. Apakah dia akan datang ke kamu dan apakah dia akan berubah? The answer is no. Belum, hari ini nggak tahu ya. Kartunya kenapa banyak berbicara tentang hal ini dan ya kayak begini gitu ya. Ten of Roach. Dia tipikal orang yang sebetulnya tuh nggak mau susah.
nggak mau susah, jadi ya udah kerjaannya kayak begini gitu ya. Nggak mau susah, tapi dia bikin orang lain susah. Itu udah habit. Kemudian apa lagi? Yang jelas orang ini bikin kamu gelisah, bikin kamu nggak tenang, bikin kamu berkeleh gitu ya, bikin kamu stres. Energi atau hawanya dia aja tuh sebetulnya kamu udah kerasa. Kalau kamu merasa nyaman bersama dengan seseorang, maksudnya merasa tenang ya, itu berarti energinya dia bagus. Tapi kalau sama dia kamu merasa was-was, aduh jangan-jangan dia kabur, jangan-jangan apa. Nah, itu sebetulnya energinya dia udah nggak cocok sama kamu ya. Cuman kadang-kadang karena takut kesepian, akhirnya udah diterusin. So what? Ya akhirnya mau nggak mau kamu mesti balik lagi kerja keras gitu ya, babe, bestie. Eight of Pentacles. Ya, gimana lagi? Oke. Sekarang Bunda mau lihat dulu untuk isi hatinya. Apakah ada penyesalan? Apakah dia ngerasa gimana gitu ya? Kita cek dulu. Nanti kita akan cek apakah orang ini pakai something akhirnya bikin kamu nurut gitu ya. Yang menyakiti hati kamu berkali-kali. Apakah dia memakai pengasihan? Apakah ada unsur magic gitu ya? Karena bisa jadi ada unsur magic. Kalau misalnya nggak unsur magic, berarti memang pikiran bawah sadar kamu yang terlalu takut untuk sendirian. Jadi belum tentu semuanya magic ya. Orang Indonesia semuanya sering dikatain magic. Belum tentu. Kalau ada sesuatu yang tidak bisa dijelaskan, biasanya dalihnya, oh itu magic. Padahal belum tentu ya. Tapi kita akan lihat. Karena magic juga ada gitu loh. Magic atau pengasihan tuh ada ya. Ada yang pengen tahu? Enggak ya, Bunda nggak akan ngajarin yang seperti itu. Karena itu ego, nggak bagus. Nah kan, dia menyukai tubuhmu ya. I love your body. Bukan I love you. Tubuh ya, sukanya suka tubuh kamu ya. I love your body. Sukanya suka tubuh kamu. Dan dia ngomong, aku tuh nggak akan mengejarmu kok. Dia ngomong gitu. Ada yang bisa bahasa Inggris? I'm not going to go after you. Aku tuh nggak akan ngejar-ngejar kamu kok. Kamu mau ya udahlah, nggak mau ya udah gitu ya. Karena kenapa dia berkata seperti ini? Karena dia tuh sebetulnya nggak sungguh-sungguh menginginkan kamu atau nggak sungguh-sungguh punya rasa sama kamu. I'm sorry darling ya, mungkin beberapa dari kamu nyesek dan nggak suka dengan readingan Bunda kali ini. Tapi ya kartunya bicara begini, berarti ini memang ada beberapa kalian yang kudu ditampar bolak-balik ya. Pak, bangun dong, bangun gitu ya. Nanti kita akan lihat apakah dia pakai magic. Atau bisa jadi juga mungkin kamu kena pengaruhnya dia kan ya. Dia aja ngumpetin banyak hal sama kamu loh, ini orang bohong. Dia maunya kamu yang, apa ya, maunya kamu yang ngeluh-ngeluh gitu loh sama dia tuh loh. Ya maksudnya yang mohon-mohon, kamu yang ngejar dia, kamu yang datengin dia, kamu yang memanjakan dia. Aduh, maunya dia begitu. Reach out to me. Ayo kamu yang kesini gitu ya. Kamu dong yang kesini. Karena dia tahu bahwa kamu bucin. Kamu suka sama dia ya. Dan dia ngomong, aku tidak bisa mengatakan kamu yang sebenar-benarnya. Ya jelas aja, ada hal-hal yang dia umpetin gitu ya. Ada hal-hal yang dia umpetin ya, terus mau gimana? Sekarang Bunda mau lihat, apakah orang ini using magic atau pengasihan atau apa ya. Oke, wait. Oke, kita akan lihat dulu. Apakah seseorang yang terkoneksi dengan kamu ini pakai black magic? Black magic itu pelet ya. Pelet. Bedanya black magic sama magic biasa tuh gimana sih? Jadi gini. Black magic itu kalau dia udah pakai entitas. Entitas tuh ya misalnya jin, pakai dark energy ya. Intinya dia bayar lah ya apa, itu black magic. Pelet itu sebenarnya pelet itu nggak pakai gitu-gitu sih. Pelet itu nggak pakai jin-jin ya. Pelet itu energi, biasanya pakai
Pakai apa ya? Pakai minyak, pakai ajian ya. Ajian tuh ya misalnya kayak ajian doa-doa tertentu. Terus mereka menjalani laku misalnya puasa ya, dipuasain atau gimana gitu. Terus ya menjalani laku-laku tertentu ya. Ada doa-doa khusus tiap malam bangun tidur atau gimana ya. Itulah laku. Tapi bedanya gini, mungkin kalau Bunda gini aja, gampangnya kalau misalnya black magic adalah dia langsung menuju ke kamu ya, artinya mungkin dilihat fotonya, macam-macam ya, ada foto terus kemudian dikasih macam-macam fotonya, didoain lah bla 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 kayak gitu. Nah itu Bunda mengategorikan sebagai black magic. Nah kalau yang satunya kayak pengasihan, itu dia mendoakan dirinya sendiri sebetulnya. Mendoakan dirinya sendiri supaya dia disukain orang. Kalau orang deket sama dia nggak mudah lupa, atau kalau misalnya orang deket sama dia gampang keluar duit gitu ya. Jadi gitu. Nah, sekarang kita akan lihat apakah dia pakai black magic. Semesta berikan petunjuk, Tuhan berikan petunjuk. Apakah dia pakai black magic? Enggak ya. Di sini dia tidak memakai black magic yang tadi seperti Bunda bilang. Pakai jin-jin atau misalnya foto kamu di abrakadabra terus kemudian kamu jatuh cinta. Dia tidak memakai black magic di sini. Tapi kita lihat apakah dia menjalani laku pengasihan. Laku pengasihan itu bisa ya. Orangnya berkorban dulu. Misalnya ada yang puasa dulu. Puasa mutih, puasa apa. Terus kemudian ada doa apa. Laku pengasihan itu misalnya kayak jaran goyang, semar mesem, gitu-gitu. Sebetulnya itu nggak forever. Apapun itu yang sifatnya ego, itu tidak selamanya. Suatu saat akan expired juga kok ya. Akan berhenti juga, akan hilang-hilang juga ya. Nah, kita lihat. Kalau misalnya ini pakai pengasihan, nanti Bunda akan kasih penangkalnya ya. Kasih tahu caranya untuk menangkalnya. Apakah dia pakai, ntar, belum ditanya. Apakah dia pakai pengasihan, laku pengasihan? Apakah dia pakai pengasihan? Pengasihan tuh banyak, misalnya dia puasa pas hari-hari tertentu gitu ya. Apakah dia pakai pengasihan? Oke, belum kelihatan. Apakah dia pakai pengasihan? Oke, ini pakai ya. Dia pakai pengasihan. Pakai pengasihan itu tadi yang Bunda cerita. Menjalani lelaku tertentu. Jadi gini, bedanya antara yang kayak magic sama pengasihan, bedanya di mana? Kalau magic itu yang suka sama dia cuma kamu doang, gitu loh. Dan kamu udah akan menuruti segala macam perkataannya. Yang suka cuma sama kamu doang. Tapi kalau dia sendiri yang menjalani laku pengasihan, ini yang suka bukan cuma kamu doang. Yang suka banyak, dia dekat sama siapa orangnya nurut. Dan tidak terbatas pada satu lawan jenis ya. Orang yang satu jenis sama dia atau sesama jenis itu juga bisa suka, bisa tertarik. Tapi sukanya bukan suka yang kayak nge-seks atau gimana, enggak ya. Ini sukanya suka nurut gitu loh, manut gitu ya, ngikut gitu ya. Oke, jadi ini memang dia yang berkali-kali menyakiti kamu, dia menjalani laku pengasihan. Oke, sekarang gimana caranya untuk menangkalnya? Sebenarnya gini, Bunda kasih contoh, ini mohon maaf agak panjang. Ini misalnya dia ya. Ini dia, orang yang menjalani laku pengasihan, oke lah. Ini bisa dibilang levelnya di sini. Kalau kamu kena sama dia, berarti kamu levelnya di sini. Di bawahnya dia. Karena hanya seseorang yang levelnya di atasnya yang bisa mempengaruhi di bawahnya. Kalau kamu di atasnya nggak akan bisa. Nah, caranya gimana supaya kamu tidak terpengaruh? Karena kan ini berkali-kali disakitin, kamu masih nurut aja. Masih ho-oh aja gitu ya. Masih ho-oh iya aja, ngebucin aja. Nah, caranya adalah kamu mesti ke atas. Lalu caranya ke atas bagaimana? Mau nggak mau, ke atas itu siapa sih? Ke atas itu Tuhan ya. Ke atas itu semesta. Silahkan mendekatkan diri kepada Tuhan, entah dengan cara bagaimana kamu ya. Silahkan dengan cara mendekatkan diri kepada Tuhan,
Bisa meditasi, bisa sholat, bisa mungkin kamu sering baca Alkitab ya. Atau kalau Hindu mungkin bisa sembahyang gitu ya. Mendekatkan diri pada Tuhan. Karena kalau udah di atas ini, dia nggak bisa kok mempengaruhi kamu. Ya, dia hanya bisa mempengaruhi yang di bawahnya. Gitu. Terus kemudian, bahagia ya. Kenapa dia bisa masuk dengan pengasihannya? Kenapa kamu bisa terpengaruh? Karena sebelumnya kamu udah punya rasa takut. Kamu punya rasa kecewa, marah, atau apa. Segala hal-hal yang di bawah, energi-energi di bawah itu kamu kena gitu loh. Terus kemudian cara yang lain adalah kamu mandi garam atau mandi kembang ya. Mandi garam atau mandi kembang. Kalau Bunda, ada satu ramuan itu dari Solo namanya macan kerah. Ya, kalau misalnya nggak ada, mandi garam aja, garam krosok. Kalau nggak ada garam krosok, garam dapur, mandi aja. Niatnya adalah aku membersihkan diri dari energi ini, sebut namanya. Aku membersihkan diri dari energi ini, mandi. Udah ya, setelah itu udah bersih. Kamu mungkin bisa sembahyang, bisa sholat, bisa meditasi, terserah kepercayaan kalian apa. Kalian bisa lanjutkan seperti itu. Nah, kamu bisa melakukan sesering mungkin ketika kamu merasa perlu ya. Ini supaya kamu nggak ho-oh aja ketika dipeluk koto sama dia. Apa sih Bunda dipeluk koto? Dipeluk koto itu dimanipulasi ya. Oke, itu adalah bahasa Belanda. Kurang lebih begitu ya sayang, dia pakai pengasihan. Oke. Sekarang Bunda mau tarik, kira-kira readingan ini resonate buat kamu-kamu yang berzodiak apa saja. Jadi, kalau energi kamu keangkut kali ini, silahkan melakukan apa tadi yang Bunda kasih tahu ya, ritual yang Bunda kasih tahu untuk membersihkan. Tapi kalau misalnya kamu senang-senang aja di Plokodo ya, monggo silahkan, nggak apa-apa. Gitu. Yang penting kan kamu bahagia, right? Ada energi siapakah kali ini? Ada Virgo. Kemudian ada Aries. Ada Capricorn, Taurus, Virgo. Untuk Virgo energinya cukup kuat. Ada Cancer. Oke, ada 5 zodiak di sini. Ada Leo. Oke, ada 6 zodiak ya. Sekarang Bunda mau tarik untuk inisialnya. Inisial kudu ada ya, sayang. Ada R, Romeo. Ada U, Ultra. Ada C, Cucak Rawo. Untuk C, Cucak Rawo, energinya cukup kuat. Ada D, Delta. Ada B, Bravo. Ada P, Papa. Ada V, Vivo. Ada Y, Yankee. Untuk V, Vivo, energinya cukup kuat. Ada Enona. Ada G, Gajah. Ada E, Eko. Untuk B, Bravo, energinya cukup kuat. Ada U, Ultra. Untuk U, Ultra, energi cukup kuat. Dan ada I, India. Oke. Bunda mau tarik sedikit ke atas. Masih kelihatan nggak ya? Ini soalnya kameranya sempit ya. Ini kamera baru ya. Oke. Well, kalau misalnya energi kamu terciduk kali ini, kamu bisa melakukan ritual yang tadi Bunda sebutkan ya. Silahkan. Tapi kalau misalnya nggak mau ya udah nggak apa-apa. Kalau misalnya readingan ini resonate dengan kamu, Bunda minta feedbacknya di kolom komentar. Dan buat kamu yang ingin melakukan personal reading, silakan hubungi nomor yang tertera di kolom deskripsi. Tentu saja berbayar ya, Alejandro. Namun kalau misalnya kamu nggak ada budget, tungguin Bunda live di YouTube. Ada tulisannya free reading. Karena itu nyalakan loncengnya dan diklik tombol all atau semua. Oke kesayangan, I love you, bye-bye.